saling berhubungan. TCM memandang menopause sebagai perubahan pada Qing, Qi, Xie atau darah yin yang serta fungsi dari organ seperti ginjal, lever, jantung, dan limpa. Adapun tujuan dari webinar pada malam hari ini, kita pertama-tama kita belajar bahwa menopause itu adalah fase alami dalam kehidupan perempuan ya atau wanita. Menopause bukan hanya berhentinya menstruasi, tetapi juga masa perubahan hormon, metabolisme, tidur, emosi, serta kondisi tubuh secara menyeluruh. Kedua, kita akan mempelajari bagaimana TCM melihat kesehatan perempuan. Dalam TCM, tubuh yang sehat bergantung pada keseimbangan yin dan yang, kecukupan qi dan darah, serta hubungan yang harmonis di antara organ-organ dalam tubuh kita. Kemudian kita akan mengenali beberapa pola keluhan menopause ya. Dua wanita dapat memiliki sama-sama mengalami menopause, tetapi gejalanya belum tentu sama karena ada perbedaan pola tubuh. Ada yang dominan rasa panas, ada yang dominan rasa dingin, mudah lelah, sulit tidur, atau justru mengalami kenaikan berat badan. Keempat, kita memahami posisi Royal Sada dalam menopause ini. Ya, Royal Sada ditempatkan sebagai obat, tidak ditempatkan sebagai obat untuk menopause atau pengganti hormon, tetapi sebagai pendukung pemeliharaan stamina pada pola yang sesuai, khususnya ketika terdapat kecenderungan kekurangan qi dan darah, serta kelemahan hati dan ginjal. Kita lihat bahwa menopause itu adalah masa transisi. Dia bukan suatu penyakit, tetapi adalah fase transisi alami ketika fungsi reproduksi perempuan itu mulai mengalami penurunan secara bertahap. Ya. Namun karena fungsi reproduksi berkaitan dengan banyak sistem tubuh, perubahan yang dirasakan itu tidak terbatas pada menstruasi. Perempuan dapat mengalami perubahan pada pola tidur, suasana hati, stamina, metabolisme, kulit, rambut, sendi, tulang, dan daya tahan tubuh. Kalau dari secara medis, menopause ditetapkan ketika menstruasi itu berhenti 12 bulan berturut-turut tanpa ada penyebab yang lain. Keluhan yang sering ditemukan antara lain hot flash, berkeringat di malam hari, sulit tidur, perubahan emosi, mudah lelah, jantung berdebar. Sebagian perempuan juga mengalami vagina kering, nyeri saat berhubungan, berat badan meningkat, nyeri sendi, serta penurunan kepadatan tulang. TCM dan medis melihat menopause dari sudut yang berbeda, tetapi tidak harus kita pertentangkan ya. Medis modern menjelaskan perubahan hormon dan risiko kesehatan, sedangkan dari TCM membantu membaca pola yang tidak seimbang yang muncul pada setiap individu. Kita lihat dasar klasik dari TCM ya. Dalam TCM, perubahan menopause berkaitan dengan sistem pengaturan reproduksi, di mana itu melibatkan ginjal, Qing, Tiankui, Renmai, Sungmai, atau meridian Ren dan meridian Sung. Untuk yang tidak paham istilah TCM, mungkin akan bertanya, apa itu Tiankui? Tiankui itu merupakan konsep penting dalam fisiologi reproduksi TCM. Ya. Tiankui dia bukan suatu hormon tertentu, Tiankui menggambarkan kematangan dan kemampuan fungsi reproduksi yang bersumber dari Qing dan si ginjal dari wanita. Dalam pemahaman modern, konsep ini dapat dibandingkan secara luas dengan kinerja ovarium, hormon otak, dan sistem neuroendokrin. Namun, Dengue tidak dapat disamakan begitu saja, ya, dengan estrogen atau hormon tertentu. Nah, ketika Dengue itu mulai menurun, bukan hanya haid atau menstruasi yang berhenti, tetapi seluruh tubuh itu akan mengalami perubahan atau adaptasi. Nah, ada satu kutipan terkenal dari Huang Dinijing ya. 七七人脉系台中脉衰少天癸厥低到不痛. Ya, kalau yang belajar TCM itu kita eh, tahu bahwa di kitab Huang Dinijing itu dia membagi bahwa pria itu dibagi dengan angka 8, perempuan di angka 7. Nah, dari ya ada umur 7 tahun, 14 tahun, 21 tahun, 28, kemudian 33, 40, dan terakhir Cici itu sebenarnya 49 ya. 6 kali 7 berapa ya? 42. Matematikanya mulai error.
Jadi ketika dia bilang pada fase 7 kali 7 atau kurang lebih umur 49 tahun itu meridian Ren itu dia mulai melemah. Kemudian meridian Chung itu dia juga mulai menurun, Dengkunya mulai mengering, maka menstruasi itu berhenti. Kurang maknanya ketika perempuan memasuki fase 7 kali 7 atau sekitar usia 49 tahun, Dengkunya itu habis. Jadi terjadi perubahan besar dalam tubuh wanita, otomatis dia berhenti menstruasinya. 49 itu bukan dipastikan harus 49. Ada orang yang maju sebelum 49, ada yang bisa sesudah lebih dari 49 ya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa kitab klasik telah melihat menopause sebagai proses alamiah. Tubuh itu bukan tiba-tiba rusak tetapi memasuki tahap kehidupan baru ya. Kalau kita belajar yin dan yang itu ketika habis itu akan yin habis atau yang habis itu akan muncul yin atau yang baru. Jadi menopause itu bukan fase yang harus ditakuti. Ini adalah fase yang perlu kita pahami, dipersiapkan dan dipelihara dengan cara yang kemudian Renmai dan Sungmai atau meridian Ren dan meridian Sung. Ini adalah dua jalur penting dalam fisiologi perempuan ya. Renmai itu dia berkaitan erat dengan rahim, menstruasi, kehamilan, regulasi yin tubuh. Karena itu Renmai sering disebut memiliki peran penting dalam seluruh proses reproduksi perempuan. Kemudian Sungmai atau meridian Sung dikenal sebagai lautan darah. Dia tempat berkumpulnya seluruh darah di meridian ini ya. Karena itu dia berkaitan dengan darah, siklus, menstruasi atau head, dan distribusi qi serta darah ke seluruh tubuh. Itu mempengaruhi vitalitas reproduksi dari perempuan ya. Ketika Ren dan Mai dia mulai melemah, menstruasi menjadi tidak teratur dan akhirnya berhenti. Namun perubahan tersebut juga mempengaruhi distribusi qi darah dan cairan tubuh. Akibatnya sebagian perempuan merasa mudah lelah, tubuhnya terasa panas, kulit dan vagina menjadi lebih kering, dan tidurnya mulai terganggu. Makna klinisnya adalah bahwa perawatan menopause tidak cukup hanya berfokus pada rahim. Kita perlu menjaga kecukupan darah dan cairan, menenangkan sen atau jiwa, serta mendukung fungsi lever dan ginjal agar tubuh dapat beradaptasi dengan lebih stabil sehingga bisa melewati fase menopause dengan baik. Kemudian menopause itu sebagai suatu fase perubahan dari Qing ya. Dalam TCM itu kita kenal bahwa Qing adalah dasar pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, penuaan tulang, rambut, vitalitas, dan daya tahan tubuh ya. Qing dapat dibayangkan sebagai cadangan daya dasar tubuh. Cadangan ini tidak sama dengan energi saat yang dapat dipulihkan hanya dengan satu malam tidur ya. Zinc berhubungan dengan kekuatan dasar dan proses penuaan jangka panjang. Kalau kita belajar bahwa zinc itu disimpan di ginjal itu adalah esensi bawaan dari lahir ya. Pada masa menopause, zinc ini dia mulai menurun secara bertahap. Karena itu fokus tubuh mulai bergeser dari fungsi reproduksi menuju ke pemilihan organ, tulang, otak, tidur, dan stamina. Tanda penurunan zinc dapat terlihat salah satunya dari rambutnya mulai menipis, pinggang dan lutut mulai lemah, tulang sendi melemah, gampang capek, nggak punya tenaga, dan kalau misalnya kita sakit, pemulihannya lebih lambat ya. Proses penurunan zinc ini suatu hal yang alami ya. Tugas kita bukan menghentikan penuaan, melainkan mengurangi hal-hal yang stres berkepanjangan, diet yang terlalu ekstrim, atau kerja yang terlalu berlebihan. Ginjal sebagai akar perubahan. Kutipan kita klasik mengatakan bahwa sen je ju sui, se wu zhang liu fu zhi jing er chang zhe. Jadi ginjal itu mengatur air dan menerima esensi dari 5 organ Zhang dan 6 Fu untuk kemudian dia simpan. Dalam TCM itu ginjal itu dia tidak hanya mengacu pada organ ginjal secara anatomi ya. Kita kalau TCM itu kadang-kadang dia berbicara secara sistem ginjal. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh ginjalnya lemah, bukan berarti kemudian pergi ke tes lab, kemudian kreatinnya tinggi, atau misalnya FGR-nya turun ya. Sistem ginjal di dalam TCM itu dia berkaitan dengan reproduksi, penuaan, cairan tubuh, tulang, otak, pendengaran, rambut, serta kekuatan pinggang dan lutut.
Karena itu menopause itu dia nggak bisa kita bilang hanya masalah rahim aja. Karena hormon berkurang, kemudian rahimnya nggak bisa menebal, dinding rahimnya kemudian tidak ada ini, kemudian tidak bisa menstruasi. Perubahan pada ginjal dan cing dapat mempengaruhi banyak bagian dari tubuh. Jika yin ginjal kita lebih banyak menurun, perempuan dapat merasa panas, kering, berkeringat di malam hari, dan sulit tidur. Jika yang ginjalnya yang lebih banyak menurun, tubuh lebih gampang terasa dingin, lelah, sering buang air kecil, serta pinggang dan lututnya melemah. Pemeliharaan fungsi ginjal menjadi salah satu dasar penting dalam menjaga kesehatan selama fase menopause dan pasca menopause. Namun cara pemeliharaannya tetap harus disesuaikan dengan apakah yang dominan adalah kekurangan yin, yang, qing, atau kombinasi dari berbagai pola sindrom. Usia 40-an ya, fase awal perubahan. 年40阴气之斑也，取之衰矣。Jadi maknanya mengatakan bahwa ketika seseorang memasuki usia 40 tahun, insinya dia mulai berkurang, kemampuan tubuh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari itu mulai menurun. Ini menyatakan bahwa tidak berarti bahwa pada usia 40 tahun kita udah langsung lemah gitu kan ya. Pesannya di sini adalah bahwa sejak usia tersebut tubuh kita itu tidak akan bisa pulih secepat waktu kita masih muda. Kalau kita lihat banyak pasien atau orang yang sakit di atas 40 50 itu nggak gampang sembuh. Kalau kita masih belasan, 20-an itu nggak gampang. Kita pun kalau sakit gampang banget pulih. Paling contoh itu kalau waktu SMP SMA hujan-hujanan nggak sakit, tetapi sekarang 50-an, 60-an sekarang kena air hujan aja udah langsung gampang gampang sakitnya. Perubahan menuju menopause sering sudah dimulai jauh sebelum haid berhenti. Ya, perempuan dapat mulai mengalami siklus haid yang tidak teratur, tidurnya mulai tidak nyenyak, kulitnya terasa lebih kering, emosinya lebih sensitif, atau tubuh lebih mudah lelah. Pada fase ini cara hidup menjadi sangat menentukan ya. Bergadang yang sebelumnya nggak masalah, mulai menimbulkan gampang capek yang nggak bisa pulih-pulih walaupun kita sudah tidur ya. Dulu waktu muda kita bergadang buat ujian, bangun pagi nggak capek. Sekarang kita bergadang aja udah gampang capek kan, kemudian nggak gampang pulih. Diet yang terlalu ketat juga lebih mudah menyebabkan kekurangan qi dan darah. Karena itu usia 40-an adalah waktu yang tepat untuk kita mulai menjaga pola tidur kita, nutrisi, emosi, aktivitas fisik, dan beban kerja. Kemudian yin dan yang tidak stabil ya. Menopause sering dianggap identik dengan panas ya. Padahal dalam TCM tidak semua perempuan menopause itu mengalami pola sindrom panas yang sama. Ketika yin menurun, tubuh kehilangan sebagian kemampuan untuk mendinginkan dan melembabkan. Akibatnya muncul apa? Muncul hot flash, mulut kering, kulit kering, keringat di malam hari, dan sulit tidur. Sebaliknya kalau yangnya yang menurun, tubuh kita kehilangan sebagian kemampuan untuk membuat tubuh kita menjadi hangat dan menggerakkan. Gejalanya kita lebih mudah takut dingin, gampang lelah, pinggang dan lutut lemah, serta metabolisme mulai melambat. Ada juga ketika keadaan yin dan yang itu tidak sama-sama stabil. Tubuh dapat terasa panas pada suatu waktu, kemudian dingin pada waktu lain ya. Tidur dan suasana hati juga gampang naik turun, gak stabil ya. Di samping itu, berhentinya haid juga tidak otomatis membuat darah tubuh menjadi kuat ya. Banyak perempuan justru merasakan qi dan darah menurun, lelah, wajah, kusam pucat, tidur tidak pulas, kulit dan rambut, konsentrasi dan pemulihan tubuh ikut dipengaruhi oleh kualitas qi dan darah. Ini kita bisa lihat bahwa ini adalah fase sebagai qi dan darah juga defisiensi ya. Qi dan darah mulai menurun. Jadi perlu dilakukan dukungan qi dan darah dengan pola makan, tidur, dan aktivitas serta herbal yang tepat. Kita kemudian lihat fungsi lever dalam menopause. Lever itu menyimpan darah dan mengatur kelancaran qi. Ketika siklus haid berhenti, aliran darah dan qi dia perlu melakukan adaptasi ya. Makanya emosinya mudah naik turun. Qi hatinya mudah stagnan, kemudian dapat mengganggu tidur. Gejalanya
seperti mood swing, mudah marah, gampang sedih, dadanya terasa penuh, perut kembung, sering menghela napas, kemudian tidur tidak tenang. Kemudian limpa, dia bertanggung jawab untuk mentransportasi makanan dan minuman ya. Ketika masa menopause, bagian perempuan lebih mudah naik berat badan ya. Perutnya mulai buncit, badannya berat, pencernaannya lambat, mudah mengantuk, kolesterol atau gula darah mulai naik. Ini ada hubungannya dengan fungsi limpa yang mengatur transportasi, transformasi dan transportasi mulai melemah. Oleh karena itu, eh, diet ekstrim atau mengurangi makan belum tentu membuat eh, orang yang tadinya gemuk jadi kurus, bukan. Ya, yang lebih penting adalah bagaimana menjaga fungsi pencernaan kita, fungsi limpa kita, memilih makanan dengan kualitas yang baik, makan teratur, bergerak, aktivitas yang cukup, dan menyesuaikan pola makan dengan kondisi tubuh kita. Ya, supaya tidak menimbulkan lembab. Ya. Kemudian dia juga ada hubungan dengan organ jantung dan sen. 快但虚无真气重置精神内收 ping an chunglai mengatakan bahwa ketika batin kita tenang dan tidak dibebani oleh keinginan atau kecemasan yang berlebihan, chi yang sejati itu dapat berjalan dengan baik. Bila sen kita dapat terjaga di dalam tubuh kita, penyakit akan lebih sulit mengganggu atau sulit datang. Dalam TCM, jantung itu menyimpan sen. Sen itu berkaitan dengan kesadaran, tidur, emosi, pikiran, dan ketenangan batin. Ketika yin dan darah tidak cukup untuk memberikan nutrisi kepada jantung, tidur itu menjadi tidak tenang atau tidak bisa deep sleep ya. Sehingga mudah terbangun, bermimpinya banyak, jantung sering berdebar, cemas, dan pikirannya terlalu aktif di malam hari ya. Gangguan tidur pada menopause tidak selalu disebabkan satu faktor, bisa dari panas defisiensi, rasa cemas, stagnasi hati, kekurangan darah, atau ketidakharmonisan jantung dan ginjal. Karena itu menjaga sen bukan hanya berarti memberikan bahan atau tenaga untuk kita bisa tidur. Pengelolaan stres, ritme hidup, lingkungan keluarga, aktivitas sosial, dan ketenangan batin itu juga menjadi bagian yang penting dalam perawatan menopause. Kemudian kita melihat pola-pola sindrom dalam menopause ya. Pertama ada pola defisiensi yin ginjal. Gejala yang dominan adalah panas, hot flash, keringat malam, mulutnya kering, telapak tangan dan kaki terasa panas, kemudian sulit tidur, lidahnya cenderung merah dengan selaput tipis atau kering. Prinsip penanganannya adalah menutrisi yin dan membantu menurunkan panas defisiensi. Pada kondisi ini, produk tonik yang tidak secara khusus menangani panas defisiensi belum tentu menjadi pilihan yang utama. Pola berikut kita melihat bahwa ada defisiensi yang ginjal ya. Gejala yang ada, dia mudah merasa dingin, tangan kakinya dingin, kemudian pinggang dan lutut lemah, buang air kecilnya sering atau warnanya jernih, kemudian gampang capek atau nggak punya tenaga, lidahnya cenderung pucat, basah, dan mungkin agak sedikit bengkak. Pada pola ini, prinsip pengobatannya adalah mengingatkan dan menambah yang nih. Kemudian harus menghindari makanan dan minuman yang terlalu dingin ya. Kemudian menghindari bergadang atau kecapean. Kemudian ada sindrom ketiga adalah chi dan darah menurun. Ya. Gejalanya mudah lelah, wajah pucat atau kusam, pusing, berdebar, tidurnya tidak pulas, bangun tidur masih berasa capek, serta kulit dan rambutnya kurang bercahaya. Pemulihan tubuh terasa lambat. Prinsip pengobatannya adalah mendukung chi atau menambah chi dan menutrisi darah. Ini pola yang cocok dihubungkan dengan real sadar. Ya. Kemudian pola sindrom keempat adalah defisiensi hati ginjal. Ya. Gejalanya dapat berubah, pinggang dan lutut lemah, matanya kering, rambutnya menipis, tulang sendi terasa menurun, tubuh tidak sekuat dulu. Sering muncul pada fase menopause dan pasca menopause. Prinsipnya pengobatannya adalah menjaga dan mengisi kembali cadangan energi serta nutrisi tubuh. Ini juga pola yang sangat relevan dengan produk Royal Sada. Kemudian pola pendamping ya. Terdapat beberapa pola juga di sindrom menopause. Pertama adalah
Kanijitsu adalah stagnasi ji hati. Gejalanya berupa mood swing, mudah marah, dada penuh, berkembung, sering menghambat napas. Prinsipnya melancarkan energi si hati. Ya. Kemudian ada ketidakharmonisan jantung dan ginjal. Gejalanya berupa sulit tidur, gelisah, berdebar, panas naik. Prinsipnya menenangkan pikiran, mengurangi rasa gelisah atau cemas, serta meningkatkan kualitas tidur dan ketenangan emosional. Pola ketiga adalah stagnasi lembab. Ya. Dahak lembab di dalam tersumbat ya. Mengakibatkan berat badan naik, badannya terasa berat, mudah mengantuk, lidahnya tebal dan berminyak. Pola lain ada yang stagnasi darah. Bisa ada nyeri, menetap, sering begal-begal, kulitnya warna kusam, sirkulasi kurang lancar, pipi dan lidah berwarna gelap. Dalam klinis itu kebanyakan orang bisa memiliki dua atau tiga pola tersebut ya. Karena itu kita jangan hanya melihat keluarnya apa, tapi kita harus lihat secara keseluruhan itu dia adalah sindrom yang seperti apa. Bagaimana cara menjaga ya menopause dan pasca menopause menurut TCM? Tadi kalau kita lihat menopause itu tandanya adalah fungsi Qing mulai menurun ya. Maka bagaimana cara pertamanya tentu menjaga cadangan energi atau Qing ya, yang merupakan dasar dari vitalitas, penuaan tulang dan reproduksi kita ya. Kita bisa lihat bahwa yang menguras Qing itu contohnya adalah begadang kronis ya, kemudian stres berat, kerjanya terlalu berlebihan, diet yang ekstrim, dan penyakit kronis yang tidak sembuh-sembuh atau tidak tertangani. Yang bisa menjaga Qing itu adalah tidur yang cukup, makan makanan bergizi, aktivitas atau olahraga yang ringan dan teratur, menjaga emosi ketika sakit, langsung cepat-cepat berobat untuk dipulihkan ya. Pesan pentingnya ya jangan terus-menerus menghabiskan atau cing atau mengambil tabungan dari tubuh kita tanpa mengisinya kembali ya. Menopause merupakan adalah saat yang tepat untuk menata ulang ritme hidup kita, ritme kerja, istirahat, tidur, dan prioritas dari hidup. Selanjutnya menjaga yin dan yang ya. Yin dapat dipelihara melalui tidur malam yang cukup, asupan cairan, nutrisi yang baik, serta pengendalian stres. Yin dapat terkuras karena apa? Bergadang ya, makan pedas berlebihan, alkohol, kopi pada malam hari, stres kronis dan olahraga terlalu keras menjelang tidur ya. Sekarang banyak orang berolahraga di malam hari, padahal waktunya yin yang banyak orang seharusnya istirahat, tapi ini dia berolahraga sehingga malah menghabiskan yin ya. Menjaga yang gimana caranya? Berarti memelihara kehangatan ya. Tidur dengan pakai selimut, menjaga pinggang dan lutut hangat. Kalau misalnya pakai kaos kaki waktu tidur, celana panjang, kemudian melakukan olahraga, jangan makan makanan dingin ya. Menjaga tubuh tetap aktif. Yang membuat yang melemah, kita harus menghindari minum es yang berlebihan, duduk terlalu lama di udara AC, kurang giat, atau diet, atau suka makan makanan dingin atau mentah yang secara berlebihan. Nah, ini kita harus lihat bahwa yang ditekankan adalah keseimbangan. Tidak semua perempuan harus menghindari seluruh makanan dingin dan tidak semua perempuan membutuhkan bahan penghangat. Orang yang dominan panas membutuhkan pendekatan yang berbeda dari orang yang dominan dingin. Karena itu, nasihat atau cara menjaga kesehatan tentu harus disesuaikan dengan pola tubuh masing-masing, bukan diberikan secara sama, dipukul rata. Selanjutnya menjaga qi dan darah ya. Qi dan darah itu adalah dasar stamina. Bagaimana cara kita bisa konsentrasi, warna wajah, kesehatan kulit dan rambut serta kemampuan tubuh kita untuk pulih. Untuk menjaga qi dan darah, maka pertama-tama harus pola makan teratur ya. Tubuh kita membutuhkan protein yang cukup. Ya, kita harus perlu makan sayuran dan karbohidrat dalam jumlah yang sesuai serta makan makanan yang mudah dicerna. Sup hangat atau makanan yang dimasak dengan baik seringkali lebih mudah diterima oleh orang dengan pencernaan yang lemah dibandingkan makanan mentah atau dingin dalam jumlah besar. Hindari juga telat makan ya. Diet yang terlalu ketat dapat menurunkan berat badan tetapi juga dapat memperburuk kelelahan, pusing, rambut rontok dan kualitas tidur.
Aktivitas fisik yang ringan itu membantu qi dan darah untuk mengalir. Namun olahraga yang berlebihan tanpa asupan dan istirahat yang cukup justru dapat menguras energi tubuh. Kemudian dapat menggunakan herbal juga sesuai dengan pola tubuh kita sebagai bahan pendukung. Kemudian menjaga sen dan emosi ya. Jing sen nei so ping an chung lai ya. Jika sen kita terjaga di dalam, maka kita tidak akan mudah sakitnya. Sen itu berkaitan dengan tidur, emosi, pikiran, ketenangan batin, dan kemampuan tubuh kita untuk beradaptasi. Menopause itu tidak hanya mengubah tubuh, tetapi juga dapat terjadi bersamaan dengan perubahan peran keluarga, pekerjaan, perawatan orang tua, dan anak yang mulai dewasa, atau kekhawatiran terhadap proses penuaan. Menjaga sen dapat dimulai dengan ritme tidur yang teratur, ya kurangin stres, menjaga hubungan sosial yang baik, kemudian memilih aktivitas yang baik ya, memberikan tujuan hidup atau makna yang oke. Kemudian dapat latihan napas juga atau meditasi untuk membantu menjaga ketenangan batin kita sehingga kita tidak mudah stres. Selanjutnya kita menjaga tulang sendi dan otot ya. Setelah menopause, perhatian terhadap tulang dan sendi menjadi hal yang penting. Dalam TCM, ginjal dia berkaitan dengan tulang, lever atau hati itu berkaitan dengan tendon, limpa itu berkaitan dengan otot dan darah, menutrisi seluruh jaringan tersebut. Dari kesehatan modern, penurunan hormon setelah menopause juga dapat meningkatkan resiko berkurangnya massa tulang dan otot. Karena itu menjaga tubuh tidak cukup hanya dengan minum suplemen. Perempuan membutuhkan aktivitas menahan beban seperti berjalan kaki dan latihan berkekuatan ringan untuk membentuk ototnya. Protein yang cukup itu juga membantu mempertahankan massa otot. Tidur yang baik mendukung pemulihan jaringan. Berat badan juga perlu dijaga agar tidak terlalu rendah ataupun berlebihan. Kita harus ingat bahwa pencegahan lebih penting, terutama pada usia lanjutnya. Jangan sampai jatuh ya. Kemudian kalau ada nyeri atau apa harus segera dilakukan evaluasi medis. Kita bahas di poin tujuan terakhir adalah tentang loya sada ya. Loya sada merupakan produk jarum sada dengan keterangan utama dia membantu memelihara stamina ya. Komposisinya terdiri dari buah kelengkeng, goji berry dan akar ginseng Jawa ya. Dalam sisi TCM produk ini dia memiliki fungsi mendukung qi, menutrisi darah serta menunjang lever dan ginjal. Maknanya loya sada itu dapat memberikan dukungan qi darah, hati dan ginjal serta pemeliharaan dasar dari tubuh. Ya. Kemudian kita lihat loya sada cocok untuk gejala menopause yang bagaimana sih? Yang pertama untuk yang stamina-nya menurun, ya mudah lelah, cepat capek setelah aktivitas ringan, tubuh tidak sekuat dulu. Kemudian qi dan darah yang menurun, wajahnya pucat, kusam, tidurnya tidak pulas, pusing ringan, badan terasa kosong. Kemudian fungsi hati dan ginjalnya mulai lemah. Seperti gejalanya pinggang dan lututnya lemah, mata kering, rambut menipis, tubuh menurun setelah usia 45-50. Kemudian pemulihannya lambat. Setelah sakit lama nggak baik-baik ya. Gampang drop setelah aktivitas, daya tahan tubuh menurun. Fungsi roya sada dia intinya ada 4, mendukung energi dan stamina, membantu nutrisi darah dan kualitas pemulihan, mendukung hati dan ginjal, pinggang, lutut, mata, rambut, dan vitalitas usia lanjutnya. Kemudian dia membantu daya dukung tubuh, yaitu kurang lebih bahasa awamnya adalah autoimun, terutama ketika tubuh mulai melemah. Jadi ketika ada gejala ini, kita bisa menggunakan roya sada untuk gejala menopause. Tetapi roya sada juga bukan buat untuk semua tipe ya. Kalau dia ada hot flash yang berat ya, panasnya naik hebat, kemudian malam hari berkeringatnya banyak, mulut sangat kering, lidah merah kering ya. Kita harus hati-hati. Kemudian kalau ada penumpukan cairan atau sisa metabolisme, badan terasa berat, mudah mengantuk, perut penuh, lidah tebal berminyak, kemudian lembab panas yang berlebih, mulut gejalanya salah satunya adalah mulut pahit, buang air kecil kuning pekat, BAB-nya lengket berbau, banyak jerawat atau ruam yang meradang. Insomnia, gelisahnya sangat dominan, pikirannya aktif di malam hari, cemas, jantung berdebar, butuh pendengarkan untuk menenangkan. Jadi prinsipnya bukan roya sada ini baik atau tidak baik,
melainkan adalah apakah Roya Soda cocok dengan pola sindrom atau pola tubuh dari orang tersebut. Produk sekalipun baik, tetapi jika digunakan nggak tepat, hasilnya tidak akan maksimal. Ya, ini cara minum Roya Soda. Kita bisa minum satu hari untuk orang dewasa 2 sampai 3 kali. Ya, setiap kali bisa 1 sampai 2 saset. Ya, kemudian lakukan evaluasi 1 sampai 2 minggu. Kemudian kita bisa lihat ya bagaimana perkembangannya. Jika muncul begah, panas, gelisah, jerawat, atau BAB tidak nyaman, hentikan sementara, kemudian lakukan evaluasi lagi untuk polanya. Ya. Kemudian rekomendasi dari Jarum Sada sesuai dengan pola menopause ya. Kita ada beberapa yang kita bisa lihat dari tabel bahwa kalau gejala lelah, wajah pusat kusam, stamina menurun, bisa Royal Sada ya. Jika pinggang lutut lemah, mata kering, tubuh menurun, Royal Sada. Kalau sulit tidur, gelisah tubuh tegang, bisa pakai Munsada ya. Kalau mata kering, lelah, rasa panas bisa minum Plum Vision Tea ya. Panas lembab, mulut pahit, inflamasi ringan, pakai Dandelion Harmony Tea. Kalau berat badannya naik, tubuhnya terasa berat, nafsu makan besar, bisa pakai Slim Sada atau Lotus Tea. Kalau ada pegal, nyeri sendi, sirkulasi darah kurang lancar, pakai Arana Awan atau Inner Glow Tea. Jika ada keluhan mual, perut kembung, lambung tidak nyaman, bisa pakai ada sadar. Jadi kita bisa lihat sindrom itu biasanya kadang-kadang polanya tidak hanya satu pola ya, bisa beberapa. Jika gejala campuran ya, kita dalam TCM itu ada gejala utamanya ya. Jadi kita harus lihat dulu gejala utamanya yang mana ya. Stamina menurun, kayak sadar kalau itu terganggu pakai lavender moon atau moon sadar, berat badan naik, sim sadar lotus tea, mata kering atau lelah belum vision tea ya. Kalau ada pegal pinggang di lutut karena awan, lambung yang gak nyaman, yang harus diwaspadai ya. Pendarahan setelah menopause atau nyeri panggul berat, berat badan turun tanpa sebab, overflush yang sangat berat, depresi berat, insomnia berkepanjangan, jabur jantung berdebar berat, tekanan darah tidak stabil, ada riwayat kanker hormon sensitif, sedang memakai obat rutin kompleks atau terapi hormon, herbal pendukung kualitas hidup bukan pengganti evaluasi. Herbal itu adalah pendukung kualitas hidup bukan pengganti evaluasi medis. Ya, kalau ada gejala-gejala seperti ini mungkin harus juga dibantu konsultasi kepada dokter. Dari seluruh pembahasan ini kita dapat memahami bahwa menopause itu bukan akhir dari kesehatan perempuan ya. Dalam TCM, menopause adalah fase perubahan Qing, Qi, darah, yin yang, dan Shen. Perubahan tersebut juga melibatkan organ ginjal, hati, jantung, dan limpa. Ketika Dian Qi mulai menurun, Renmai dan Songmai melemah, tubuh memasuki fase pemeliharaan yang baru. Fokus kesehatan itu mulai bergeser ya, menuju tidur, tulang, otot, metabolisme, daya tahan tubuh, ketenangan emosi, dan kualitas hidup. Tujuan TCM bukan untuk menghentikan proses alami menopause, tujuannya adalah membantu tubuh beradaptasi, menjaga keseimbangan, dan mengurangi keluhan berdasarkan pola masing-masing. Royal sadar di sini dapat dipahami sebagai salah satu dukungan pemilihan dasar tubuh, khususnya ketika terjadi kecenderungan Qi dan darah menurun serta lever kidney ginjalnya melemah. Namun penggunaannya tetap harus tepat, sesuai dengan pola, dan tidak menggantikan evaluasi medis. Kata akhirnya adalah menopause bukan berarti kehilangan masa muda, melainkan memasuki fase baru dengan pengalaman, kebijaksanaan, dan kesadaran yang lebih baik untuk merawat tubuh kita. Terima kasih.